Baik, saya Kifan Olasut dengan NIM 230211060068 dan sekarang kami akan memulaikan tugas 5 modul 5 dengan lab pertama yaitu lab exploring DNS traffic. Di sini kita akan explore DNS traffic di dalam sistem operasi Windows menggunakan Wireshark. Nah, yang pertama yang harus kami lakukan itu install Wireshark dan seperti di sini saya akan berhentikan prosesnya dulu. Saya akan tutup. Ya, quit without saving. Di sini kita akan ditunjuk untuk ke wireshark.org dan mendownload installer Wireshark sesuai dengan step yang ditunjukkan. Dan sini saya sudah ada Wireshark. Nah, sini kita dituntut untuk tidak mendownload USB cap ya. Nah, lalu kita akan capture DNS traffic dari PC kami. Jadi langsung saja kita capture. Oke, semua pertukaran data akan di capture ya. Nah, di sini kita akan buka terminal baru, dan kita akan pertama melakukan flash dengan config. Nah, successfully flush the DNS resolver cache. Di sini kita akan menghapus resolver cache ya. Semua cache dari DNS akan di flush. Lalu kita akan melakukan ns lookup. Nah, sini kita diminta untuk melakukan ns lookup ke www.cisco.com. Nah, seperti kita bisa melihat, kita sudah mendapat ya address dan aliases dari www.cisco.com. Lalu kita akan exit. Lalu kita akan memberhentikan capture dari Wireshark kami. Lalu kita akan filter ya semua tukaran DNS ini dengan menggunakan UDP port sama dengan 53. Oke, kita bisa melihat semua pertukaran dari source ke destination dengan protokol DNS yang berjalan di port 53. Port. Oke, sudah. Kita perlu melihat semua ya paketnya ya. Lalu kita akan mencari paket standard query dari Cisco tadi. Ya, ini dia. Nah, sini dapat memuat semua informasi dari paket tersebut. Di sini lalu kita akan masuk ke dalam, kita dapat melihat semua detail dari frame, internetnya, internet 2, internet protokolnya, IPv4, lalu user datagram protocol dan domain name system. Nah, sini kita akan melihat internet 2 dahulu. Nah, seperti kita bisa melihat, semua detail sudah terpapar sini. Now, what are the source and destination of MAC addresses? Which network interfaces are these MAC addresses associated with? Nah, untuk source-nya, dia MAC address-nya yang ini 48.7.DA53.751B sesuai, dan yang terasosiasi dengan adapter jaringan WiFi pada komputer pengguna, yaitu dengan vendor Isorwave ya. Lalu untuk destination-nya, dia MAC address-nya EC 86B2075D8. Nah, dengan untuk dia terasosiasi dengan router access point TP-Link yang berfungsi sebagai DNS server dengan alamat IP 192.168.0.1 seperti tadi ya, kita buka di terminal ya. Nah, sekarang kita akan move on ke protokol IPv4-nya. Nah, di sini sama dengan seperti tadi, dia minta untuk melihat IP address dan network interface-nya. Nah, untuk ini IP address-nya dia alamat sumber.
Kita akan mencari alamat sumber dulu. Nah, seperti kita bisa melihat alamat sumbernya, source-nya di 192.168.0.100. Kita akan rubah ini ya. Yang terasosiasi dengan perangkat komputer laptop pengguna pada interface jaringan Wi-Fi. Nah, dan untuk alamat tujuannya di 192.168.0.1 yang terasosiasi dengan router atau DNS server pada jaringan lokal. Nah, kita move on ke user datagram protocol. Kita diminta untuk melihat source port. Nah, seperti kita bisa melihat, ini berbeda dengan percobaan saya yang lalu ya. Dia sekarang berjalan di port source portnya 55730. Now, what are the source port and destination port and default DNS port number? Nah, untuk source portnya dia sesuai dengan ini 55730. Kita akan rubah saja 55730. Dan destination portnya sama, dia bertujuan ke port yang sama, yaitu port 53. Nah, dan port tujuan digunakan untuk digunakan oleh layanan DNS untuk menerima query oleh klien. Oleh karena itu, nomor port default DNS adalah 53 atau dia UDP TCP port 53. Ya. Lalu masuk ke dalam command prompt dan kita akan menjalankan arp-min-a dan ipconfig all untuk merecord MAC dan IP address dari PC ini. Lalu pertama kita running arp-min-a dan ipconfig all. Nah, semua alamat IP dan semua jaringan yang berjalan dalam PC ini dapat tercatat dalam command ini. Now, compare the MAC and IP address in the Wireshark result to the result from ipconfig all result. From the ipconfig all results. What is your observation? Nah, berdasarkan hasil Wireshark dan ipconfig all, alamat MAC dan IP yang terlihat pada paket DNS sesuai dengan konfigurasi jaringan komputer. Pada Wireshark, alamat MAC sumber, alamat MAC sumber dan alamat IP dia sudah cocok. Dia sudah cocok ya dengan adapter Wi-Fi pada hasil config all. Kita bisa melihat. Kita mencari MAC address tadi. Karena dia di wireless connection, kita cari di wireless connection. Nah, kita cari di Wi-Fi. Physical address dari laptop ini ya, sumber ya. Nah, sumber sudah sesuai dengan MAC address yang di atas ya, yang tadi. Yang di sini. Dia sudah sama. Ya, kita bisa melihat dia sudah sama. Kita side by side comparison supaya bisa 48 E7 DA 5375 1B. Nah, kita bisa melihat sini. Jadi 48 E7 DA 5375 1B. Nah, pada Wireshark alamat MAC sumber yaitu alamat source tadi dan alamat IP. Nah, kalau di IP ya, ini IPv4 address-nya. Kita sudah rubah sesuai dengan yang ada di saya ya. Oke, 192.168.0.100. Oke, sudah sama. Cocok dengan Wi-Fi adapter Wi-Fi pada hasil ipconfig all. Alamat IP tujuan. Nah, dia juga sudah sesuai dengan default gateway dan DNS server pada hasil ipconfig all. Sedangkan MAC address tujuan sesuai dengan hasil arp-min-a milik router. Nah, default gateway-nya sudah sesuai ya dengan wireless LAN adapter Wi-Fi. Ya, oke. Kita cari di sini. Oke, sesuai IP-nya, IP default gateway tadi sudah sesuai MAC address-nya. Nah, MAC address-nya bersifat dynamic, kita buka sini. Maka dia sama EC86B2075D8. Oke, sudah sama dia. Hal ini menunjukkan bahwa paket DNS yang ditangkap Wireshark merupakan komunikasi antara komputer pengguna dan router DNS server. Router atau DNS server pada jaringan lokal. Nah, sekarang kita diminta untuk membuka domain name system query. Nah, pada tempat yang sama.
domain name system atau query. Nah sini observe the results. The flag is set to do the query recursively to the query for the IP address. Nah kita buka flagnya. Nah seperti kita bisa melihat sudah sesuai dengan perintahnya. Recursionnya dia diminta untuk do query recursively. Sudah benar ya. Ya sudah benar. Lalu kita buka standard query dari hasil tadi. Nah kita buka yang ini. Oke yang ini dia. Kita kecilkan sedikit. Nah, what are the source and destination MAC? What are the source and destination MAC and IP addresses and port numbers? How do they compare to the address in DNS query packets? Nah, untuk MAC dan IP address-nya, sebentar. Ya. Untuk untuk source-nya sudah sama dengan yang tadi ya. Ini source-nya. Ya kita bisa melihat source oke sama. Oh, source-nya kebalik. Untuk source-nya dia sudah sesuai ya. Source ini source-nya, ini destination-nya sudah sesuai. Nah, lalu dia minta port number, how do they compare? Pada paket DNS response, source MAC dan IP address berasal dari router DNS server. Nah, tadi dia dari DNS server dari router. Sedangkan destination MAC address-nya dia berasal dari laptop pengguna. Itu laptop IP laptop sendiri ya. Nah, source port kita akan mencari portnya. Nah, source portnya dia 53 ya, sesuai dengan defaultnya. Sedangkan destination port menggunakan dan destination port dia menggunakan menggunakan port destination port menggunakan port sementara milik client dibandingkan dengan paket DNS query. Nah, source dan destination address pada paket response merupakan kebalikan dari paket query. Nah, jadi ini source-nya kebalikan dari paket query-nya yang tadi, yang ini. Nah, observe the results. Can the DNS server do recursive queries? Nah, kita akan mencek kalau misalnya dia bisa melakukan recursive. Nah, kita bisa melihat server can do recursive query. Seperti kita bisa lihat ini, dia dapat melakukan query recursive. Ya, dia bisa melakukan query recursive. Observe the CNAME and A records in the answers details. Kita buka answers, lalu buka CNAME-nya. How the results compare to NSLOOKUP results. Kita buka NSLOOKUP tadi. Oke, seperti kita bisa melihat. Answers NSLOOKUP-nya sama, cisco.com, ikdns.net. Ya, seperti kita bisa melihat hasilnya sama ya untuk answers-nya. Nah, hasil DNS response pada Wireshark sesuai dengan hasil NSLOOKUP. Keduanya menunjukkan bahwa www.cisco.com merupakan alias atau CNAME yang diarahkan ke beberapa domain Akamai. Nah, Akamai sebelumnya. Nah, kita bisa lihat ini ya. Sebelum mendapatkan IP akhir yaitu 23.220, 173.40 serta alamat IPv6 alias yang ditampilkan pada Wireshark juga sama dengan yang muncul pada hasil lookup. Ya, seperti bisa melihat address-nya ya. Address-nya sudah sesuai juga. Nah, untuk reflection from the Wireshark results, what else can you learn about the network when you remove the filter? Dengan menghapus filter pada Wireshark, kita dapat melihat berbagai jenis trafik jaringan seperti HTTP, HTTPS, atau HTTP atau HTTPS, DNS, TCP, dan UDP protocols. Nah, serta mengetahui alamat IP dan juga alamat MAC address, perangkat yang aktif, dan aktivitas komunikasi dalam jaringan. How can an attacker use Wireshark to compromise your network security? Seorang attacker dapat menggunakan Wireshark untuk menangkap
dan menganalisis paket jaringan yang tidak terenkripsi, seperti username, password, atau data sensitif lainnya, serta memantau aktivitas jaringan untuk mencari celah keamanan. Mungkin demikian dari saya, dan saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Nabil Ambilahi dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk tugas kelima kita di sini. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas untuk lab kedua yang dimana saya akan membahas tentang analitik bagaimana cara kita menganalisis rekam jejak dari serangan SQL injection yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi ya untuk lab yang akan saya buat ya itu bagian gini. Kita pasang saja di sebelah kiri, kemudian kita buka untuk virtual machine-nya. Sini saya pasang di sebelah kanan. Pokoknya di sini kita cuma mau apa namanya merekam, bukan mau kayak melihat secara live, tapi kita cuma mau membedah file capture atau CAP dari sebuah serangan SQL sebelumnya. Dan saya taruh sebelah kanan saja. Itu string. Kita akan mengamati saja dulu prosesannya secara bertahap, bagaimana dia membobol database dan mencuri sandi pengguna. Langsung mulai saja. Di sini kalau sesuai modul kita akan masuk dulu ke application, terus masuk ke apa namanya build ops, kalau kita masuk ke browser. Terus kita akan pilih open ini, kita masuk ke, oh ini sudah di dalam ternyata. Kita langsung ke SQLab CAP. Oke, jadi file ini dia berisi rekaman lalu lintas jaringan sebelumnya yang terjadi selama serangan berlangsung. Jadi, kalau kita perhatikan dari kolom source dan destination sini, dia akan ada dua terutama di sini, yaitu IP15 sama IP4, yang mana ini merupakan server web target kita. Oke, jadi kita akan langsung lanjut lagi. Sini kita akan langsung lanjut lihat di bagian baris ke-13. Kita akan klikkan pada baris ke-13 ini dan kita akan pilih follow HTTP string. Jadi di sini kita mau membaca catatan OP-nya. Jadi di teks berwarna merah ini retas memasukkan logika satu sama dengan satu pada kolom user ID. Jadi kita coba buat mencari saja di sini satu, satu. Karena satu sama satu dengan satu selalu bernilai benar, jadi peretas ingin melihat, jadi respon server, jadi alih-alih mengeluarkan pesan error, jadi server web akan membahas dengan data ini satu dengan satu. Jadi ini membuktikan bahwa situs ini rentan terhadap SQL injection. Jadi kita close saja, terus kita clear, lalu kita lanjut untuk melihat lagi yang selanjutnya. Jadi di sini kita akan buka index 19. Sama kayak tadi kita follow HTTP. Coba kita teman-teman lihat di yang warna merah ini. Di sini mereka udah menyuntikkan perintah union select database user. Di hasilnya apa? Jadi di teks biru bagian bawah, server membocorkan informasi vital. Yang mana di sini informasinya itu sebentar. Nah, di sini. Jadi di sini dia bisa mendapatkan informasi seperti nama database yang dipakai atau user database-nya. Ya, di sini divma dvma. Pokoknya ya terpampang jelas di sini. Oke, kita tutup saja, clear lagi. Oke, di sini kita lanjut ke baris kedua.
Kita klik kanan lagi, sama kayak tadi follow HTTPS stream. Terus di sini kita cuma mau lihat di version. Jadi mereka tidak puas sampai di situ saja dan ya mereka mau melihat eh, informasi dari versi sistem operasi dan database yang digunakan. Jadi informasi ini sebenarnya sangat berbahaya karena peretas bisa saja mencari exploit ataupun kelemahan dari versi Ubuntu ini. Clear. Kita lanjut lagi. Ini kita akan lanjut ke 25. Follow HTTPS string lagi. Jadi di sini di baris 25 ini sederhananya peretas cuma mau mencoba untuk memetakan seluruh tabel yang ada di dalam database. Jadi dia mau menggunakan information schema tables yang mana hasilnya sangat masif. Namun ya peretas hanya akan cari satu hal kalau kita coba cari kata user di sini user. Maka kita akan menemukan bahwa ada tabel bernama users di dalam database tersebut. Di mana ya kita semua tahu apa isi dari tabel ini. Oke, selanjutnya selanjutnya kita keluar dulu clear. Terus kita buka di yang ke-28. Follow HTTPS stream lagi dan di sini bisa dibilang puncaknya ya teman-teman soalnya ya pokoknya di sini apa dari peretas dia menyuntikkan perintah union select user password from user jadi ya di sini teman-teman bisa melihat server yang mana dia menunjukkan seluruh akun pengguna secara lengkap. Kita bisa melihat ada user admin, ada Gordon, ada 1337, dan di samping nama mereka ada juga hash dari password mereka ya. Ini walaupun apa ya passwordnya disamarkan dalam bentuk hash, cuma ya kalau sebagai peretas kita tinggal salin saja kode tersebut dan kita masukkan ke situs pemecah hash yang publik seperti CrackStation mungkin untuk bisa dapat kepesan jadinya. Pokoknya dari lab ini kita bisa belajar, kita bisa lihat betapa eh, rawan atau mematikannya dari serangan SQL injection ini. Jadi hanya kita bermodal kotak input di suatu situs web, kita bisa ambil alih dan mengunduh semua isi database kalau input pengguna tidak divalidasi dan disanitasi dengan benar oleh programmernya. Jadi untuk lab 2 ini mungkin segitu saja kita lanjut dari untuk teman saya melanjutkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Janet Leo dengan NIM 2302 1106 0035 dan saat ini saya akan menjelaskan bagian lab reading server logs di tugas 5 dalam praktikum keamanan cyber. Di sini kita langsung saja masuk dalam part 1 yaitu reading log files with cat, more, less, and tail. Masuk dalam step 1 di sini opening log files. Kita langsung masuk saja dalam step A. Step 1 bagian A di sini kita akan buka virtual machine CyberOps. Di sini kita langsung saja buka terminal, kemudian kita akan run cat untuk membaca path file ini. Di sini, dan di sini ada pertanyaan, what is a drawback of using cat with large text file? Di sini kelemahan dalam menggunakan perintah cat ketika untuk mengakses file yang besar. Di sini kelemahannya itu teks yang besar ini di seluruh file langsung ditampilkan sekaligus, sehingga teks berjalan sangat cepat dan sulit dibaca atau dinavigasi. Seperti kita bisa dilihat dalam terminal di sini, ini isi filenya yang besar, kemudian memang sulit untuk dibaca. Kemudian kita lanjut saja bagian C. Di sini, from the same terminal window, use the comment below to display the contents of the logstash /tutorial.log file again, this time using more.
Di sini instead of cat kita using more. Nah, di sini ada penjelasan di sini the contents of the file should scroll through the terminal window and stop when one page is displayed. Press the space bar to advance to the next page. Press enter to display the next line of text. Jadi di sini ada terlihat satu file yang besar yaitu yang more di sini. Jadi kita bisa langsung enter untuk melihat next line atau kita bisa langsung tekan space untuk page berikutnya. Kemudian di sini ada pertanyaan, what is the drawback of using more? Jadi kelemahan dalam menggunakan more di sini adalah pengguna hanya dapat bergerak maju pada isi file dan tidak dapat dengan mudah kembali ke bagian sebelumnya yang sudah ditampilkan. Jadi di sini kita hanya bisa bergerak maju dan untuk kembali kita sedikit kesulitan dan kita langsung saja Ctrl C untuk lanjut pada bagian D. Di sini from the same terminal window use less to display the contents of logtest tutorial.log file again. Di sini kita menggunakan perintah less. Dan di sini the contents of the file should scroll through the terminal window and stop when one page is displayed. Press the space bar to advance to the next page. Press enter to display the next line of text. Use the up and down arrow keys to move back and forth through the text file. Di sini juga use the Q key untuk exit dari less tool di sini. Jadi kita bisa langsung exit saja atau Q. Nah, di sini juga bagian E, the tail command display the end of text file by default. Tail displays the 10 lines of the files. Jadi di sini kita akan gunakan yang perintah tail. Di sini menjelaskan untuk perintah tail ini menghasilkan atau menunjukkan 10 lines 10 lines terakhir dari suatu file. Tampilannya seperti ini dan kita lanjut ke bagian step 2 yaitu actively following logs. Di sini in some situations it is describable to monitor log files as log entries are written to the logs files. For those cases, the tail f command is very helpful. Kita langsung masuk bagian A. Di sini kita akan run ini sudo tail f. Dan di sini kita masukkan password. Nah, untuk tampilan dari sudo tail f sini seperti ini. Kemudian di sini ada pertanyaan, what is different in the output of tail and tail f? Explain. Jadi perbedaan dari perintah tail dan tail f di sini adalah tail hanya menampilkan beberapa baris terakhir pada file satu kali. Dan sedangkan tail f di sini terus memantau file dan otomatis menampilkan log terbaru secara real time atau secara waktu yang berjalan ketika ada data yang ditambahkan. Kemudian kita bagian B di sini to watch tail F in action, open a second terminal window, arrange your display so you can see both terminal windows, resize the window so you can see them both at the same time as shown in the image below. Jadi kita akan buka terminal baru, kemudian kita akan resize terminal agar bisa melihat kedua terminal tersebut. Seperti ini. Kemudian di sini, the terminal window on top is running tail F to monitor this path file and use the terminal window on the bottom to add information to the monitor file. Di sini, to make it easier to visualize, select the top terminal window, the one running tail F, and press enter a few times. This will add a few lines between the current contents to the file and to the information to be added. Kemudian bagian C di sini select the bottom terminal window and enter the following command. Jadi kita akan masukkan ini, command echo ini, yang dimana ini akan menambahkan suatu pesan.
Kemudian pada terminalnya di atas kita bisa enter atau bisa run kembali untuk eee, oh, di sini sudah langsung terlihat, di sini ada "This is a new entry to the monitor log file." Tapi ini mungkin dari sebelumnya yang sudah saya run, dan ketika saya run kembali untuk sudo tailf itu, muncul kembali "This is a new entry to the monitor log file." Mungkin karena sudah saya pernah coba, jadi sudah ada muncul kedua kali dan ini setelah saya coba lagi muncul ketiga kali. Kita lanjut saja bagian D. Di sini press Ctrl C to stop the execution of tailf and return to the shell prompt. Kita bisa Ctrl C dan close one of the two terminal windows. Kita bisa close salah satu terminalnya dan kita bisa lanjut untuk part 2 yaitu log files and syslog. Nah, di sini because of the importance, it is common practice to concentrate log files in one monitoring computer. Syslog is a system designed to follow devices to send their log files to a centralized server, known as syslog server. Clients communicate to a syslog server using the syslog protocol. Syslog is commonly deployed and supports practically all computers platforms. Kita langsung saja masuk bagian A. Di sini use the cat command as root to list the contents of this path file. This file holds the log entries that are generated by CyberOps workstation VM operating system and sent to the syslog service. Kita langsung saja run ini. Dan di sini muncul output dan di sini ada pertanyaan why did the cat command have to execute it as root. Di sini command cat harus dijalankan sebagai root karena file syslog berisi informasi sistem yang sensitif sehingga pengguna biasa atau pengguna selain root itu tidak memiliki izin untuk mengaksesnya. Dan masuk bagian B di sini notice that this path file only stores the most recent log entries. To keep the syslog file small, the operating system periodically rotates the log files, renaming older log files as syslog 1, syslog 2, and so on. Dan di sini kita langsung saja run untuk sudo cat untuk syslog 2, 3, dan seterusnya. Ini untuk 2, 3, dan 4. Nah, untuk syslog keempat, saya itu tidak temukan atau no such file or directory karena seperti pada dijelaskan di sini, untuk operating system periodically rotates the log file, renaming older log files as syslog 1 and so on. Jadi berarti di sini syslog di sini saya belum terlalu lama, jadi hanya berhenti ke syslog 3. Dan kita langsung saja lanjut ke part 3 yaitu log files and journal CTL. Di sini another popular log management system is known as journal, managed by Journal D Daemon. The system is designed to centralize the management of logs regardless of where the messages are originating. In the context of this lab, the most evident feature of the journal system Daemon is use of append-only binary file serving as its log files. Jadi kita langsung saja masuk dalam step 1 yaitu running journal CTL with no options. Langsung saja kita run ini. Dan seperti ini ada beberapa banyak lines. Dan untuk kita exit, kita bisa langsung Ctrl C. Dan kita masuk pada step 2 yaitu journal CTL and a few options. Jadi masuk saja pada bagian 1 yaitu sudo journal CTL UTC. Di sini ada kesalahan di sintaks. Nah, di sini untuk no entries di sini kemungkinan karena saya belum mengaktifkan
Oh, ternyata sudah. Kemudian kita langsung saja bagian C di sini use journal CTL to specify the service and time frame of for log entries. The comment below shows all Ming's service logs recorded today. Di sini sepertinya saya belum aktif. Jadi di sini kita harus mengaktifkan kembali untuk Ming service-nya. Dan kita bisa kembali coba dan jadi. Dan kita langsung lanjut bagian D, ini use the case switch to display only messages generated by kernel. Oh, ada kesalahan sintaks. Seperti ini, kita langsung Ctrl C, kemudian similar to tail F described above, use the F switch to actively follow the logs as they being written. Seperti ini. Dan di sini dalam reflection ada pertanyaan compare syslog and journal D. What are the advantage and disadvantage of each? Jadi di sini syslog menyimpan log dalam file teks biasa sehingga bisa mudah kita baca, dipindahkan, dan dianalisis dengan banyak tools. Namun dalam syslog di sini kurang terstruktur dan lebih sulit dicari pada lingkungan dengan log yang sangat besar atau file yang besar. Dan jurnal Diamond di sini menyimpan log dalam format binary yang terstruktur dan mendukung filtering dan indexing yang lebih baik serta manajemen log yang lebih detail. Namun, log jurnal Diamond di sini juga tidak dapat langsung dibaca manusia dan biasanya harus diakses menggunakan command journal CTL. Jadi sekian dari penjelasan saya, terima kasih.